wabarakatuh. Apa kabar ya kalian anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Yang tentunya di mata pelajaran hari ini yaitu komputer dan jaringan dasar. Oke, jadi di saya kan ada 2 mapel. Kemarin kita sudah pertemuan pertama dengan mapel dasar desain grafis, dan hari ini kita bertemu dengan mapel komputer dan jaringan dasar. Jadi jangan tukaran ya, adik saya ada 2 mapel hari ini, komputer dan jaringan dasar. Potensi dasar yang akan kita pelajari di kesempatan hari ini yaitu 3.1 menerapkan K3LH sesuaikan dengan lingkungan kerja, dan 4.1-nya yaitu melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Tujuan pembelajaran yang ingin saya harapkan kamu bisa mencapainya yaitu yang pertama, diharapkan dari kalian setelah mempelajari materi ini, yang pertama dapat menjelaskan pengertian K3LH. Yang kedua, dapat menguraikan manfaat K3LH. Dan yang ketiga, bisa menerapkan K3LH dalam menggunakan dan merakit komputer. Jadi, untuk hari ini saya fokuskan kita akan mencapai poin 1 dan 2 ini, menjelaskan pengertian K3LH dan menguraikan manfaat. Untuk poin 3, insya ini akan kita perdalam, kita capai nanti di pertemuan berikutnya. Oke, nah ini adalah materi pokok yang akan adik-adikku sekalian pelajari. Yang pertama itu pengertian K3LH, yang kedua manfaat K3LH, ketiga K3 dalam menggunakan komputer, keempat prosedur K3 menggunakan komputer, dan yang kelima yaitu K3 dalam merakit PC. Nah, untuk di kesempatan hari ini yang akan kita pelajari yaitu materi pokok 1 dan materi 2. Ya, pengertian K3LH. Jadi K3LH maksudnya 3 itu K-nya ada 3 ya nak ya. K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi itu kepanjangannya ya, K3LH adalah kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Oke, lanjut. K3LH merupakan sebuah program kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Oke. Jadi K3LH ini diterapkan di perusahaan atau instansi ya yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan. Ya, mengapa perusahaan harus melaksanakan K3LH? Kita simak slide. Jadi, alasan utama perusahaan menerapkan K3LH karena yang pertama itu diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, Undang-Undang Tenaga Kerja ini bisa adik-adik baca di sini ya, yang saya sudah kasih warna merah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, yaitu tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, itu ya isi dari Undang-Undang Nomor 1. Menyatakan bahwa setiap tempat kerja, jadi tempat kerja dimanapun dia harus menerapkan K3H. Oke, itu jadi alasan utama perusahaan menerapkan K3LH. Yang pertama itu wajib karena sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Mengapa hak asasi manusia? Karena manusia itu kan punya hak untuk hidup, punya hak untuk sehat. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan menerapkan K3LH,
maka jaminan kesehatan, keselamatan kerja dari pekerjanya itu terjamin. Itu yang dimaksud dengan hak asasi manusia ya. Oke, yang berikut, yang ketiga, mengurangi beban ekonomi para pekerja. Nah, yang dimaksud dengan beban ekonomi ini seperti misalkan ada sedikit pekerja. Kalau misalkan di dalam seseorang ini bekerja di dalam perusahaan, sementara perusahaan tidak menerapkan K3LH, ketika si pekerja ini mengalami kecelakaan, tidak ada jaminan kan? Nah, perusahaan tidak akan memberi pesangon, tidak akan memberi biaya pengobatan. Nah, sehingga beban ekonomi dari pekerja ini sangat berat. Sehingganya jika ada perusahaan yang menerapkan K3LH, maka beban ekonomi para pekerja itu bisa terjamin dengan adanya penerapan K3LH. Karena kalau misalkan ada K3LH di perusahaan, apa-apa yang terjadi di pekerja itu dijamin oleh perusahaan ya. Misalkan kalau kecelakaan, diobati, dibawa ke dokter, dibiayai pengobatannya. Kalau misalkan meninggal, dibiayai pemakaman dan sebagainya. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Jadi ada 3 alasan utama perusahaan menerapkan K3LH. Nah, ciri-ciri perusahaan yang memperhatikan K3LH. Nah, jadi kan misalkan di Kota Gorontalo ini banyak tempat-tempat kerja ya. Ada di mal-mal sana, ada di restoran-restoran, itu kan tempat kerja. Indomaret dan sebagainya itu tempat kerja. Nah, kamu bisa melihat bahwa perusahaan atau minimarket dan sebagainya di Kota Gorontalo ini yang sudah menerapkan K3LH, kamu bisa lihat dari ciri-cirinya yang sebagai berikut yang saya sampaikan. Jadi ciri-cirinya yang pertama, memberikan fasilitas seragam kerja dan sepatu keselamatan untuk dipakai oleh seluruh pekerja yang terlibat dalam produksi, bengkel, dan lapangan. Itu satu ya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang memberikan fasilitas seragam kerja, berarti perusahaan itu menerapkan K3LH. Contohnya Indomaret, mereka kan punya seragam kerja sendiri kan? Berarti Indomaret itu menerapkan K3LH. Yang kedua yaitu tentang atribut K3LH. Atribut K3LH. Ya, yang berikut yang kedua yaitu memasang atribut K3LH seperti 2 contoh yang saya tampilkan ini ya. Untuk contoh-contoh lebih banyak lagi bisa kamu googling di internet. Yang ketiga, memisahkan sampah organik dan bukan organik. Yang organik itu sampah yang gampang busuk seperti sisa makanan, dan bukan organik itu seperti sampah plastik yang bisa diolah kembali. Yang keempat yaitu menerapkan K3LH dalam prosedur dan sistem kerja. Ya, selanjutnya adalah manfaat dari K3LH. Yang pertama yaitu perusahaan akan lebih bermutu. Mengapa perusahaan akan lebih bermutu? Karena ada jaminan kesehatan dari perusahaan untuk para pekerja. Kemudian ada jaminan keselamatan dan keamanan kerja, sehingga para pekerja itu dalam bekerja mereka merasa aman, merasa sehat, sehingga hasil yang mereka kerjakan akan maksimal, yang bisa menghasilkan produk-produk yang bermutu. Oke, jadi itu ya anak-anakku. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat bekerja lebih sistematis untuk berkembang lebih cepat. Nah, karena adanya aturan K3LH yang menjamin apapun itu tentang pekerjanya, sehingga perusahaan akan semakin berkembang. Yang berikut, yang ketiga yaitu para pekerja menjadi lebih aman, lebih sehat dan nyaman. Itu sudah pasti ya, karena jaminan kesehatan tadi. Yang keempat, terjadinya hubungan yang harmonis antara para pekerja dengan perusahaan. Nah, itu pasti kalau misalkan kita bekerja, para pekerja itu bekerja dengan aman, dengan sehat, dengan jaminan-jaminan yang sudah diberikan oleh perusahaan, otomatis mereka akan menjadi membangun hubungan yang sangat harmonis dengan perusahaan.
Selanjutnya yang kelima yaitu hasil produksi lebih maksimal sesuai misi perusahaan. Itu ada kaitannya dengan poin 1 tadi ya. Ya, sekarang kita masuk di kesimpulan ya, bahwa K3LH merupakan program kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup pada suatu instansi atau perusahaan untuk melindungi tenaga kerja dan menjamin keselamatan setiap orang lain yang ada di tempat kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup guna meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Oke ya. Ya, sekarang kita masuk di tugas ya anak-anakku. Seperti biasa di akhir pembelajaran ada tugas itu untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, tugasnya gampang, yaitu bagaimanakah penerapan K3LH dalam kehidupan sehari-harimu di rumah. Di sini ada ketentuan catatan bahwa tugas dibuat dalam bentuk cerita atau narasi. Kemudian untuk poin 2 dan 3 itu tidak berlaku lagi karena video sudah terlambat saya upload. Seperti biasa, kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke ya anak-anakku sekalian, semoga kalian paham. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat selalu, tetap stay di rumah, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.